Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berkomunikasi dan bersosialisasi kepada khalayak ramai. Untuk sekedar membagikan cerita, membagikan aktivitas hari ini, dan bahkan berbagi informasi kepada khalayak ramai. Salah satunya yaitu dengan bersosial media. Sosial media hadir dengan kemudahan aksesnya serta jangkauan luasnya. Sehingga di sosial media sekarang ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti bisnis, fashion, influencer, personal branding, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita tidak bisa bijak dalam memanfaatkan sosial media atau media sosial, maka besar kemungkinan sosial media tersebut akan menjadi bumerang bagi kita sendiri loh. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbijak sosial media. Yaitu ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu 6 hal yang tidak perlu diumbar dan tidak perlu diceritakan kepada khalayak ramai. Yang pertama yaitu rencana besarmu. Mengapa rencana besarmu tidak boleh diumbar? Ya karena itu masih sebuah rencana. Banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam rencanamu itu. Bisa saja rencana tersebut bisa berjalan baik dan bisa saja sebaliknya. Misal nih, kamu punya rencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bulan depan. Rencana tersebut kamu posting ke media dengan berbagai planning yang kamu rencanakan. Kemudian, kita tidak tahu nih, bulan depan apa yang akan terjadi. Bisa jadi ketika Allah belum berkehendak kamu berangkat ke luar negeri pada bulan depan, maka rencana tersebut akan sedikit tertunda atau bahkan gagal. Nah, seluruh rangkaian planning yang udah kita posting di sosial media, yang udah kita ceritain ke orang-orang, maka tiba-tiba rencana itu batal, jadi kita akan repot sendiri. Di media sosial itu banyak sekali sifat orang dengan berbagai macam isi kepala. Memang banyak yang bisa pro dengan kita, banyak yang mendukung kita, tapi tidak menutup kemungkinan kalau banyak juga yang tidak suka dengan kita, tidak pro dengan kita. Jadi ada yang satu visi, ada juga yang berbeda visi dengan kita. Jadi lebih baik kita itu mengusahakan dulu apa sih rencana yang akan kita lakukan, dan jika sudah tercapai baru nih kita bisa posting, kita bisa cerita, dan kita sebarkan motivasi ke khalayak kenapa kita bisa sampai mencapai rencana tersebut. Seperti itu. Kedua, masalah percintaanmu. Masalah percintaan itu sejatinya merupakan masalah pribadi dan ranahnya itu tidak untuk konsumsi publik. Misalnya, kamu sedang ada problem dengan pasangan kamu dan itu kamu posting ke sosial media atau ke cerita nih ke orang-orang. Banyak yang melihatnya, tapi mereka itu 50% hanya melihat, 20% peduli, dan sisanya mereka itu anak bahkan tidak peduli tentang apa yang kita ceritakan. Ya hanya melihat saja, karena terkadang teman-teman kita di sosial media itu hanya melihat, hanya kepo dengan kita tanpa peduli dan tanpa bisa memberi solusi kepada kita tentang kita lagi ribut nih sama pasangan kita atau kita lagi bahagia. Kadang tuh mereka hanya ingin melihat tanpa ingin mengomentari atau bahkan ikut campur dengan urusan kita. Tidak ada efeknya dan tidak ada untungnya bagi mereka dan juga bagi diri kita ketika kita memposting hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Mungkin sekali dua kali ketika kita sedang have fun atau sedang bahagia, mungkin kita bisa berbagi dengan teman-teman di sosial media, namun tidak untuk konsumsi setiap hari dan tidak untuk dipamerkan setiap hari ke sosial media, seperti itu. Karena apa? Karena jejak digital itu pasti ada, dan ditambah lagi sosial media itu merupakan salah satu media yang bisa diakses oleh banyak orang. Ketika suatu saat nanti kita diharuskan memakai sosial media atau media sosial, maka akan ada nih jejak sosial di mana kita lagi galau, di mana kita lagi pusing mikirin pasangan atau bagaimana, maka akan terlihat buruk nih citra kita. Jadi akan menambah nilai min pada kita. Jadi sebaiknya masalah percintaan itu bisa kita save sendiri atau tidak kita ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga adalah pendapatan bisnismu. Jadi sebenarnya di sini juga menuju ke masalah pribadi dan tidak sopan atau tidak baik untuk kita
sebarluaskan ke halayak. Sebenarnya untuk apa sih gaji atau pendapatan kita umbar ke masyarakat? Apa tujuan kita untuk meng-share hal tersebut? Misal kita sedang bercerita atau kita sedang mengunggah slip gaji atau kita mengunggah kebahagiaan terkait tentang pendapatan kita. Ya memang ada hak untuk kita dalam mengakses media sosial kita sendiri. Toh itu media sosial kita sendiri. Namun alangkah baiknya jika pendapatan bisnis atau gaji itu kita save sendiri dan tidak kita bicarakan kepada orang lain. Yang akan ditakutkan adalah ketika tidak ada tanggapan baik dari mereka atau mereka bahkan tidak satu visi dengan kita atau satu kepala dengan kita, maka mereka akan berkomentar negatif, bahkan mereka akan benci kepada kita karena kita akan terlihat ria ataupun sombong. Seperti alangkah baiknya untuk pendapatan bisnis bisa kita save sendiri atau tidak kita umbar ke halayak ramai. Langkah besarmu. Yang keempat ini merupakan langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan ke depannya. Untuk apa sih kamu mengumbarnya ke halayak ramai? Apakah kamu ingin mendapat pengakuan? Atau kamu hanya ingin dilihat baik? Atau bahkan kamu ingin terlihat keren atau ingin terkenal saja? Mungkin ada sebagian orang yang akan berpikir positif tentang langkah ke depan kita. Namun ada juga yang mungkin memanfaatkan hal tersebut untuk mereka tiru atau mereka curi. Jadi hal tersebut bisa menjadi pisau berbalik kepada kita tentang langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya, sehingga kita akan menjadi rugi sendiri. Jadi biarlah menjadi rahasia tentang apa yang akan kalian lakukan selanjutnya, dan jangan kita sebarkan ke orang lain tentang langkah kita ke depannya, agar mereka semua termotivasi tentang hasil yang akan kita peroleh nantinya. Selanjutnya masalah keluarga. Nah, ini masalah yang paling tidak boleh diumbar ke halayak menurut saya, karena masalah keluarga ini merupakan sebuah aib, ya bisa dikatakan sebuah aib yang tidak boleh kita sebarluaskan, karena secara tidak langsung kita menguliti apa sih yang ada di keluarga kita dan kita menceritakannya kepada halayak ramai. Jadi tidak etis dan tidak akan ada untungnya bagi kita dan bagi orang lain gitu loh. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, teman-teman kita di sosial media itu hanya ingin melihat, tanpa peduli bagaimana terpuruknya kita, bagaimana jatuh bangun kita. Jadi mereka itu hanya bisa melihat saja, dan mereka itu nantinya akan menilai tentang karakter kita terkait postingan kita. Jadi kita posting satu saja nih tentang salah keluarga kita, maka kita akan julukan, bahkan kita akan dicap sebagai orang yang tidak dewasa karena memposting hal tersebut. Jadi alangkah baiknya bagi kita untuk tidak menyebarluaskan tentang masalah keluarga kita. Harusnya kita malu tentang apa yang kita tulis, tentang apa yang kita umbar, sebagaimana Allah itu menutup aib kita. Harusnya kita malu kita punya aib. Kenapa harus kita sebarluaskan? Nah, itu hanya akan menjadikan kita malu dan menjadikan kita itu sebagai orang yang tidak dewasa dan tidak profesional di mata mereka. Kemudian yang terakhir ada nominal sedekah. Yang terakhir ini adalah sesuatu hal yang juga tidak perlu untuk kita umbar ke halayak ramai atau ke sosial media. Sedekah itu merupakan bentuk kepedulian kita sendiri kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada hal-hal yang butuh perhatian. Nominal sedekah kita dan perilaku sedekah kita itu urusan kita sama Rob kita, urusan kita dengan Tuhan kita. Biarlah menjadi amal kita yang tanpa diketahui orang lain. Sebisa mungkin kita menutupi kebaikan kita, menutupi banyak kebaikan kita tanpa mengumbarnya. Itu akan menjadi sombong ketika kita mengumbarnya, dan kita tidak akan mendapat sepeser pahala pun ketika kita mengumbarnya kepada masyarakat, kepada orang-orang, dan kepada halayak ramai. Tidak perlu pengakuan dari mereka, tidak perlu pengakuan dari sosial media untuk nilai sedekah kita. Apakah sedekah itu hanya untuk memberikan pengakuan bagi masyarakat kepada kita agar kita terpandang? Tentu tidak. Semua itu adalah urusan kita kepada Tuhan kita, urusan kita dengan Rob kita. Ternyata kita berhasil bersedekah, ternyata kita berhasil untuk menyisihkan sedikit kekayaan kita untuk orang-orang yang membutuhkan, maka itu akan menjadi privasi tersendiri, akan menjadi amal jariah tersendiri bagi kita, agar kita senantiasa dalam ketenangan dan tanpa tekanan untuk
mencari like, viewers, bahkan mencari pengakuan-pengakuan dari orang lain. Sekian dari saya tentang apa saja yang tidak perlu kita umbar ke masyarakat, dan semoga bisa menjadi pelajaran bersama bagi kita tentang bagaimana sikap kita dalam berbijak sosial media, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama juga untuk selalu berbuat baik, untuk selalu bisa meningkatkan kebaikan kita terhadap semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.